Akankah hanya seperti itu, tepat seperti itu? Tapi akankah engkau memberitahu mereka agar ingat untuk datang? Itu tidak perlu, sebab mereka mencintaimu, tapi aku akan memberitahu mereka. Oh, betapa aku mencintaimu, si bocah, yang masih dalam gendongan Yesus, menempelkan diri pada lehernya dan menciumnya dengan gelora sukacita begitu rupa yang sungguh menyentuh hati. Yesus menciumnya juga, dan menurunkannya kembali. Baiklah, mari kita lanjut, menuju kota suci. Kita harus tiba di sana besok. Menjelang sore, kenapa harus tergesa-gesa? Bisa kau katakan padaku, bukankah sama saja jika kita tiba lusa? Tidak, tidak akan sama, sebab besok adalah Parasif dan sesudah matahari terbenam orang boleh berjalan hanya sejauh 6 stadia. Engkau tidak diperbolehkan pergi lebih jauh karena Sabat dan istirahatnya sudah dimulai. Jadi orang menganggur pada hari Sabat. Tidak, engkau berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi. Siapakah namanya? Adonai dipergunakan untuk mengganti YHWH sebagai nama Allah oleh kaum Ibrani. Tapi orang-orang kudus boleh mengucapkan namanya. Juga anak-anak yang baik. Katakan padaku jika kau tahu. Jaef. Si bocah mengucapkannya demikian, G yang sangat lembut, yang nyaris seperti J, dan A yang sangat panjang. Dan mengapa orang berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi pada hari Sabat? Sebab ia mengatakannya pada Musa, ketika ia memberinya loh hukum. Oh, benarkah? Dan apakah yang ia katakan? Ia katakan bahwa kita harus menguduskannya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Tetapi pada hari ke-7 engkau harus beristirahat dan membuat yang lain beristirahat, sebab itulah apa yang aku lakukan juga, sesudah penciptaan. Apa? Allah beristirahat? Apa ia menjadi lelah menciptakan? Dan bukankah ia yang menciptakan? Bagaimana kau tahu? Setahuku Allah tidak pernah lelah. Ia tidak lelah, sebab Allah tidak berjalan dan tidak menggerakkan tangan-tangannya. Tapi ia melakukannya, untuk mengajar Adam dan kita, dan untuk memiliki satu hari di mana kita memikirkannya. Dan ia menciptakan semuanya, itu pasti. Kitab Allah mengatakannya pada kita. Tapi, apa kitab itu ditulis olehnya? Tidak, tapi itu adalah kebenaran, dan orang harus percaya terkecuali orang ingin pergi kepada Lucifer. Kau katakan bahwa Allah tidak berjalan dan tidak menggerakkan tangan-tangannya. Jadi, bagaimana ia menciptakan? Seperti apa Allah itu? Sebuah patung? Ia bukan berhala, ia Allah. Dan Allah adalah, biarkan aku berpikir dan mengingat apa yang dikatakan ibuku, dan bahkan lebih baik dari yang dikatakannya, yang dikatakan laki-laki yang dalam namamu mengunjungi orang-orang miskin di Esdraelon. Ibuku biasa mengatakan, untuk membuatku mengerti Allah adalah seperti cintaku untukmu. Tidak berwujud, tapi ada. Dan laki-laki kecil itu, tapi dengan senyum yang sangat lembut, akan mengatakan, Allah adalah roh abadi, esa dan tritunggal, dan pribadi kedua menjadi manusia demi kita, orang-orang malang, dan namanya ialah. Oh, Tuhanku, sekarang sesudah aku memikirkannya, itu engkau, si bocah, terpana, jatuh prostratio di tanah menyembah. Mereka semua berlari sebab berpikir bocah itu terjatuh. Namun Yesus dengan jarinya pada bibirnya mengisyaratkan pada mereka untuk diam dan lalu berkata, "Berdirilah, Yabes." Anak-anak tidak perlu takut padaku. Si bocah menengadah penuh hormat dan menatap pada Yesus dengan suatu ekspresi yang berubah. Nyaris takut, tetapi Yesus tersenyum dan mengulurkan tangannya seraya berkata, "Kau seorang Israel kecil yang bijak. Ayo kita lanjutkan ujiannya. Sekarang sesudah kau mengenali aku, tahukah kau apakah kitab menyebutkan mengenai aku? Oh, ya, Tuhan, dari awal hingga sekarang, semuanya berbicara mengenai engkau. Engkau adalah juru selamat yang dijanjikan. Sekarang aku mengerti mengapa engkau akan membuka gerbang-gerbang limbo. Oh, Tuhan, Tuhan, dan apakah engkau sangat mencintai aku? Ya, Yabes, tidak, bukan lagi Yabes.
Berilah aku sebuah nama baru yang berarti bahwa Engkau mencintai aku dan menyelamatkan aku. Aku akan memilih sebuah nama bersama dengan bundaku. Baik begitu, tapi sebuah nama yang berarti tepat seperti itu. Dan aku akan memilikinya sejak dari hari aku menjadi seorang putra hukum. Kau akan memilikinya sejak dari hari itu. Mereka melintasi Betel dan beristirahat di sebuah lembah kecil yang sejuk, yang berlimpah air, untuk menyantap makanan. Yabes setengah terkesima dengan penyingkapan rahasia itu dan makan dengan diam, menerima penuh hormat setiap suap yang Yesus berikan padanya. Tapi perlahan-lahan dia berbesar hati kembali, dan sesudah bermain dengan gembira di rerumputan hijau bersama Yohanes sementara yang lainnya beristirahat. Dia kembali pada Yesus bersama sobatnya yang selalu tersenyum Yohanes, dan ketiganya bercakap-cakap bersama. Kau belum mengatakan padaku siapa yang berbicara mengenai aku dalam kitab. Para nabi, Tuhan, dan bahkan sebelumnya, kitab berbicara mengenai engkau ketika Adam diusir, dan lalu kepada Yakub, Abraham dan Musa. Oh, Bapakku mengatakan padaku bahwa dia pergi kepada Yohanes, bukan yang ini, tapi Yohanes yang lain, yang dari Yordan, dan ia, sang Nabi Agung, menyebut engkau anak domba. Oh, sekarang aku mengerti anak domba Musa. Engkau adalah Paskah. Yohanes menggodanya, tapi nabi manakah yang berbicara paling baik mengenainya? Yesaya dan Daniel. Tapi aku lebih suka Daniel. Sekarang sesudah aku mencintai engkau seperti Bapakku. Bolehkah aku berkata seperti itu? Bahwa aku mencintai engkau seperti aku mencintai Bapakku? Ya, baik. Sekarang aku memilih Daniel. Kenapa? Yang berbicara paling banyak mengenai Kristus adalah Yesaya. Ya, tapi dia berbicara mengenai penderitaan Kristus. Daniel sebaliknya berbicara mengenai sang malaikat elok dan mengenai kedatanganmu. Sungguh, dia juga mengatakan bahwa Kristus akan dikurbankan. Tapi aku pikir bahwa anak domba akan dikurbankan dengan satu pukulan saja. Tidak seperti yang dikatakan Yesaya dan Daud. Aku selalu menangis apabila ibuku membacakannya dan dia lalu tidak membacakannya lagi. Dia nyaris menangis bahkan sekarang sementara membelai tangan Yesus. Lupakan itu untuk sementara waktu. Dengarkan, apa kau tahu peraturan-peraturan? Ya, Tuhanku, aku pikir aku tahu, aku biasa mengulanginya sewaktu aku di hutan. Supaya aku tidak melupakannya. Juga sebab aku ingin mendengar perkataan dari ibuku dan bapakku. Tapi sekarang aku tidak akan menangis lagi. Air mata, kendati demikian, berkilau di kedua matanya, sebab aku memiliki engkau. Yohanes tersenyum dan dengan memeluk Yesus berkata, perkataan yang sama seperti perkataanku. Semua mereka yang adalah anak-anak dalam hati mereka mengatakan bahasa yang sama. Ya. Sebab perkataan mereka datang dari satu kebijaksanaan saja. Tapi sekarang kita harus pergi, supaya kita dapat tiba di Birot sangat awal. Jumlah orang bertambah banyak dan cuacanya tampak menakutkan. Akan ada keributan besar untuk mencari naungan. Aku tidak mau kau sakit. Yohanes memanggil rekan-rekannya dan mereka berangkat kembali menuju Birot, dengan menyeberangi sebuah dataran yang tidak diusahakan dengan sangat baik. Tapi tidak setandus gunung kecil yang mereka daki sesudah Silo.